Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Al-Azhar TV, khususan untuk seluruh santri SMA Al-Azhar dan seluruh dewan asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan kami Aris Kurniawan di channel ini. Insyaallah selama masa pandemi Corona COVID-19 ini, maka kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Al-Azhar Tulungagung khususnya akan kita lakukan melalui jalur online. Salah satu kegiatan yang akan kita ikuti selama bulan Ramadan ini adalah kegiatan tausiah rutin yang akan disampaikan oleh asatidz dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar secara bergiliran dan bergantian. Dan insyaallah ini akan bisa menjadi bagian dari mengisi waktu-waktu kita selama bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif. Anak-anakku, santri SMA Islam Al-Azhar yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentu kita semuanya sebagai umat yang ngakunya iman, karena syarat untuk mengikuti puasa itu iman. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ngakunya beriman, maka kita wajib puasa. Kalau kita puasa, maka syaratnya adalah jadi orang yang iman. Dan insyaallah anak-anakku santri SMA Al-Azhar semuanya ini adalah tergolong orang-orang yang bukan hanya Islam saja. Nah, kalau Islam saja itu bisa saja hanya KTP. Tapi kalau iman itu berarti meyakini dengan hak, dengan hatinya, pikirannya, semuanya, bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan pahala. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Anak-anakku santri SMA Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah jelas bahwasanya siapapun, siapa saja yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan ini dengan dasar iman, dan juga yang kedua wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi dalam banyak hal, termasuk di hadis itu disampaikan bahwasanya imanan wahtisaban itu juga menjadi syarat. Jadi niatnya yang penting. Jadi niat itu menjadi sangat penting. Ketika kita berpuasa, akan tetapi niatnya hanya untuk ikut-ikut temannya menghabiskan waktu, malu kalau kemudian sudah besar tidak puasa, maka ini tidak termasuk dalam kategori imanan wahtisaban. Tidak karena keimanan yang tadi saya sampaikan bahwasanya itu adalah keyakinan yang hakiki, keyakinan yang kuat terhadap segala perintah dan anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka janji Allah bonus berupa maghfirah itu tidak akan bisa kita dapatkan. Maka dari itu hadis ini kalau kita perhatikan dan kemudian kita renungkan, maka niat imanan wahtisaban itu harus menjadi dasar, menjadi dasar utama terkait dengan pelaksanaan siam Ramadan kali ini. Karena itu di awal-awal Ramadan ini yang kemudian masih belum mantap niatnya, masih karena malu, masih karena wah ini saya keluarga puasa semua, adik saya yang SD saja puasa lah, saya SMA kok enggak, masih begitu, maka masih ada waktu, ada kesempatan dalam beberapa hari ke depan sampai yang terakhir itu kemudian ditata lagi niatnya. Maka tidak mengherankan saking pentingnya niat ini, maka para ulama-ulama kita itu sampai membuat bab-bab tentang niat, sampai membuat amalan-amalan yang terkait dengan upaya untuk menjaga niat. Nah, biasanya kalau di bulan Ramadan begini, setelah tarawih itu imam tarawih akan mengajak seluruh jamaah untuk niat bareng-bareng. Ayo para bapak ibu semuanya, monggo kita niat kagem puasa benjing, nawa itu sauma ghadin dan seterusnya.
Nah, ini saking pentingnya niat yang disampaikan oleh para alim ulama. Karena itu banyak sekali pendidikan-pendidikan terkait dengan niat itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ke hari di bulan Ramadan ini sebagaimana yang Allah janjikan adalah bulan penuh dengan maghfirah. Jadi semua hal yang kita lakukan itu yang kelihatannya di bulan selain Ramadan itu biasa saja atau bahkan kelihatannya kok begitu-begitu saja, tapi ini bisa dimaknai pahala. Dan yang paling populer di antara remaja adalah ketika tidur saja, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Nah, ini karena saking spesialnya bulan Ramadan, obral pahala dan obral maghfirah. Bahkan kegiatan sekali lagi yang kelihatannya biasa saja di bulan Ramadan ini mempunyai nilai ibadah. Bayangkan, ini kegiatan yang biasa saja, apalagi kegiatan yang memang di bulan selain Ramadan itu ada pahalanya. Contoh baca Al-Quran. Ketika kemudian satu huruf saja dalam Al-Quran ketika di bulan selain Ramadan itu kemudian mendapatkan 10 kebaikan, bisa dibayangkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan, melipat gandakan pahala kebaikan itu 10 bisa menjadi 100, seterusnya ila masya Allah, tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini spesialnya. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah dengan melazimkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita pelajari selama ini. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang selama ini sudah menjadi ciri khas di Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar. Di antaranya misalkan ya, kalau setiap pagi kita datang, kemudian langsung ambil wudhu, kemudian sholat duha, selesai dengan sholat duha ada bacaan wirid, ada zikir jama'i, terus kemudian setelah zikir jama'i biasanya kita tadarus pagi ya, juz 30 itu mulai dari An-Naba sampai dengan An-Nas. Terus kemudian kalau ini dilakukan terus menerus ya, jadi kebiasaan selama di sekolah ketika belum ada wabah pandemi ini ya, itu rutin kita lakukan, maka hari-hari ini walaupun kita tidak melakukannya di sekolah secara bersama-sama, maka di bulan Ramadan untuk pembelajaran kita semuanya, maka kita diharapkan seluruh santri itu melazimkan amalan-amalan kebiasaan yang ada di sekolah ini di rumah masing-masing. Jadi kalau di rumah bangun pagi setelah sahur subuh bablas, nah itu segera bangun ya, seperti saat masih sekolah. Kalau sekolah jam 7, nah ini walaupun tidak masuk sekolah, ini alarm tubuh harus di-set ini ya, harus bangun jam 6:30 atau jam 6 ya, setelah sholat subuh mungkin karena ngantuk ya, karena habis sahur kemudian tidak sempat istirahat. Nah, maka dibayangkan di pikiran kita ini seperti wah besok itu saya harus masuk sekolah, jadi bangunnya bisa pagi. Jadi kalau pikiran kita besok itu pikirnya libur, wah itu bisa bangunnya tidak karu-karuan nanti, sehingga nanti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita tata sewaktu di sekolah. Nanti bangun pagi, segera mandi, terus kemudian ambil air wudhu, dan kemudian melaksanakan sholat duha, zikir, terus kemudian membaca Al-Quran. Kalau di sekolah biasanya juz 30, maka khusus Ramadan ini santri SMA Al-Azhar harus punya program one day one juz. Nah, minimal ya, sehingga kalau puasa ini nanti 30 hari, maka insya Allah dalam 1 bulan itu akan genap kita minimal khatam 1 kali. Berbekal apa? Berbekal tadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita pelajari di sekolah, tinggal ganti tempat saja. Yang biasanya dilakukan di sekolah, sekarang dilakukan di rumah masing-masing. Insya Allah kalau itu rutin kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat semua ibadah-ibadah kita yang baik-baik itu mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, wakeh berkah. Nah, pahala inilah yang nanti akan kita sangat damba-dambakan, yang akan sangat kita nanti-nantikan. Kapan?
saat nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Kapan itu Ustaz? Nah, kapannya ini dasarnya harus iman. Pasti yakin itu akan terjadi. Makanya tadi saya kembali ke depan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Keimanan terhadap puasa itu bukan hanya keimanan terhadap perintahnya, tapi juga terhadap bonus-bonusnya. Nah, terhadap pahala-pahala yang kemudian dijanjikan dalam ibadah puasa ini. Karena itu sekali lagi harus yakin, oh aku nek poso sok nanti oleh pahala. Karena itu keimanan-keimanan inilah yang jadi dasar untuk anak-anakku kita semuanya bisa dan semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena itu sekali lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh Dewan Asatid yang hari ini work from home, WFH. Sekarang jadi banyak istilah-istilah yang aneh-aneh ya. Ada social distancing, bahasa Inggris ini. Ada physical distancing. Ada work from home, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kalau untuk santri ini adalah learning from home, studying from home. Nah, seperti itu. Nah, insyaallah walaupun di rumah sekali lagi semuanya tetap semangat, semuanya tetap menjalankan aktivitas peribadatan sebagaimana biasanya, dan kemudian memanfaatkan setiap detik, setiap momen dalam bulan Ramadan ini untuk kebaikan-kebaikan. Karena ingat, hal yang sederhana saja sekelas tidur itu bisa bernilai ibadah. Apalagi beribadah bisa bernilai luar biasa sekali. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Ramadan kita kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang spesial, bukan hanya karena ada kejadian yang spesial, tapi memang Ramadan kali ini harapannya bisa sebagai bulan emas untuk menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan bisa menjadi lumbung pahala, di mana bulan ini kita pol-polkan ibadah kita perbanyak ibadah kita, sehingga nanti akan kita bawa gunungan pahala itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.